Dunia internasional dikejutkan oleh sebuah peristiwa yang tak pernah dibayangkan. Sebelumnya, Rusia dan Turki, dua negara dengan sejarah panjang persaingan, namun kini dipersatukan oleh kepentingan geopolitik, tiba-tiba melakukan operasi militer gabungan terhadap Israel. Kabar ini pertama kali muncul pada dini hari saat radar pertahanan udara Israel menangkap ratusan objek asing yang melintas cepat dari arah Laut Hitam dan Laut Tengah. Suara sirene meraung di Tel Aviv, Haifa hingga Yerusalem. Warga sipil panik berlarian mencari perlindungan. Namun bagi para analis, ini bukan sekadar serangan rudal biasa. Ini adalah pesan keras kepada dunia. Rusia dan Turki siap mengubah peta kekuatan global. Intelijen Barat sebenarnya sudah lama mencurigai adanya koordinasi rahasia antara Moskow dan Ankara. Namun, tak seorang pun menyangka bahwa aliansi itu akan diwujudkan dengan cara sebrutal ini. Ini bukan hanya soal perang. Ini adalah deklarasi bahwa tatanan dunia lama sudah berakhir, kata seorang pakar strategi militer di Washington dengan wajah pucat. Serangan gabungan itu dimulai dengan hujan rudal balistik Iskander buatan Rusia yang diluncurkan dari pangkalan rahasia di Laut Hitam. Bersamaan dengan itu, drone-drone tempur Bayraktar milik Turki memasuki wilayah udara Israel tanpa terdeteksi menembus sistem pertahanan Iron Dome yang selama ini dibangga-banggakan. Malam itu, langit Israel bagaikan lautan api. Kilatan cahaya merah dan oranye memenuhi cakrawala. Ledakan demi ledakan mengguncang gedung-gedung pemerintahan, instalasi militer, hingga pusat komunikasi. Israel yang selama ini merasa kebal dengan dukungan penuh Amerika, kini benar-benar terpukul. Presiden Israel mengumumkan keadaan darurat nasional, namun nada suaranya terdengar goyah. Kita sedang menghadapi serangan terbesar dalam sejarah modern bangsa kita. Katanya sembari berusaha menenangkan rakyatnya. Dunia pun gemetar. Media internasional berlomba menyiarkan berita itu secara langsung. Israel under attack menjadi trending global dalam hitungan menit. Namun yang lebih menggemparkan bukan hanya skala serangannya, melainkan koalisi yang terbentuk. Rusia dan Turki, dua kekuatan yang seringkali berbeda kepentingan tiba-tiba berdiri di sisi yang sama, menyerang musuh bersama. Pertanyaan pun bermunculan. Apakah ini awal dari Perang Dunia Baru? Mengapa Rusia dan Turki bisa bersatu? Pertanyaan ini memenuhi ruang diskusi dari ruang redaksi media hingga meja-meja diplomat. Jawabannya ternyata berakar pada serangkaian peristiwa yang luput dari perhatian publik. Beberapa bulan sebelumnya, pertemuan rahasia digelar di Ankara. Perwakilan intelijen Rusia dan Turki bertemu membawa agenda yang sama, menekan Israel yang dianggap terlalu dominan di kawasan Timur Tengah, sekaligus menantang hegemoni Amerika Serikat. Rusia memiliki kepentingan strategis. Dengan melemahkan Israel, Moskow ingin menunjukkan pada Washington bahwa dominasi Barat di kawasan tidak lagi mutlak. Sementara Turki memiliki luka lama, hubungan Ankara-Tel Aviv yang memburuk sejak insiden Gaza dan perdebatan politik regional menjadi pemicu kebencian yang tak kunjung padam. Kesepakatan pun dicapai. Rusia menyediakan teknologi rudal canggih, intel satelit, dan dukungan logistik. Turki menyumbangkan drone tempur, pasukan khusus, serta jaringan basis di Laut Tengah. Mereka menamai operasi ini Pedang Timur. Hari H ditentukan dengan cermat. Serangan harus berlangsung mendadak, serentak, dan mematikan. Intelijen Rusia menargetkan pangkalan udara Israel, sedangkan Turki memfokuskan serangan ke pusat komando darat. Tujuannya jelas, melumpuhkan Israel dari dalam sebelum Amerika atau NATO sempat bereaksi. Hasilnya mengejutkan. Dalam 6 jam pertama serangan, lebih dari 70% infrastruktur komunikasi Israel lumpuh. Pangkalan udara Nevatim yang menjadi rumah bagi jet tempur F-35 terbakar hebat akibat hantaman rudal jelajah kaliber Rusia. Di saat yang sama, drone-drone Turki menghancurkan depot amunisi di selatan Israel, menyebabkan ledakan berantai yang terdengar hingga perbatasan Yordania.
Media internasional melaporkan pemandangan mengerikan. Barisan tank Israel terbakar, jalanan penuh puing, dan ribuan warga sipil kehilangan aliran listrik. Rumah sakit kewalahan menampung korban. Aliansi Rusia-Turki ini benar-benar menggemparkan. Seorang analis menyebutnya koalisi yang mustahil, namun terjadi. Tel Aviv, kota yang biasanya tak pernah tidur, kini berubah menjadi kota hantu. Jalan-jalan yang biasanya ramai mendadak lengang, lampu padam, dan hanya terdengar sirene ambulans bersahut-sahutan. Pemerintah Israel mencoba menunjukkan kekuatan. Jet-jet tempur F-16 dan F-35 dikerahkan meluncur ke udara untuk menghadang gelombang rudal Rusia dan drone Turki. Namun kenyataannya pahit. Sistem pertahanan udara Israel kewalahan. Iron Dome, David's Sling, hingga Arrow 3 semuanya dipaksa bekerja di luar kapasitas. Banyak rudal yang lolos dan menghantam target vital. Di pangkalan militer, para perwira Israel tampak putus asa. Kita tidak pernah menghadapi skala serangan sebesar ini, kata seorang komandan IDF, dengan wajah penuh keringat. Kekalahan demi kekalahan membuat moral pasukan Israel runtuh. Banyak tentara yang kelelahan, sebagian bahkan mulai kehilangan keyakinan. Mereka menyadari musuh kali ini bukan kelompok kecil, melainkan dua kekuatan besar dunia yang bersatu. Di dunia maya, warganet menyaksikan langsung kehancuran Israel lewat siaran langsung. Video-video memperlihatkan rudal kaliber menghantam markas IDF, drone Bayraktar menembaki tank Merkava, dan api berkobar di sepanjang jalan raya Tel Aviv. Israel benar-benar terpojok. Serangan gabungan Rusia dan Turki bukan sekadar pukulan militer, melainkan pukulan psikologis yang meruntuhkan citra tak terkalahkan yang selama ini mereka banggakan. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Israel bisa bertahan, melainkan seberapa lama sebelum mereka runtuh sepenuhnya. Serangan gelombang pertama yang dilancarkan Rusia dan Turki sudah cukup melumpuhkan sistem komunikasi Israel. Namun yang paling mengejutkan adalah gelombang kedua yang datang hanya beberapa jam setelah serangan awal. Rusia meluncurkan rudal hipersonik Kinzhal dari kapal induk di Laut Hitam. Sementara Turki mengerahkan armada jet tempur F-16 yang dimodifikasi khusus untuk serangan malam. Langit Israel kembali berubah menjadi panggung peperangan futuristik. Kilatan rudal melesat bagaikan kilat, disusul ledakan dahsyat yang memekakkan telinga. Pangkalan udara Hatzerim yang menjadi pusat pelatihan pilot Israel rata dengan tanah. Hanggar-hanggar terbakar, jet-jet tempur hancur sebelum sempat mengudara. Sementara itu, di perbatasan utara, pasukan artileri Turki menghantam pos-pos Israel dengan tembakan beruntun. Israel mencoba membalas dengan menembakkan rudal Jericho mereka ke arah Laut Tengah, menargetkan kapal perang Turki. Namun sebagian besar dicegat oleh sistem pertahanan Rusia yang ditempatkan diam-diam di Suriah. Upaya itu gagal total, membuat moral pasukan Israel semakin merosot. Di media internasional, gambar-gambar kehancuran mulai memenuhi layar. CNN menyiarkan gedung-gedung runtuh. Al Jazeera menayangkan rumah sakit kewalahan. Sementara RT Rusia memamerkan rekaman rudal, mereka menghantam target dengan presisi tinggi. Gelombang kedua ini menandai bahwa serangan Rusia-Turki bukan sekadar aksi intimidasi. Ini adalah operasi militer penuh skala yang dirancang untuk melumpuhkan Israel hingga ke akar-akarnya. Sementara itu, di Timur Tengah suasana justru berbanding terbalik. Ribuan orang turun ke jalan di Ankara, Istanbul, Damaskus, bahkan Kairo, bersorak menyambut kabar serangan Rusia-Turki. Bagi mereka, inilah momentum yang selama puluhan tahun ditunggu-tunggu, saat Israel akhirnya merasakan penderitaan yang sama seperti yang dialami Palestina. Kabar mengejutkan datang dari Moskow. Presiden Rusia tampil di televisi nasional dengan wajah dingin dan suara tegas. Operasi ini adalah jawaban atas agresi yang dilakukan Israel di kawasan Timur Tengah. Rusia tidak akan diam ketika ketidakadilan berlangsung. Dunia harus tahu, era dominasi sepihak sudah berakhir.
Pernyataan itu membuat pasar global terguncang. Harga minyak melonjak, saham-saham Eropa jatuh, dan investor internasional panik. Dunia benar-benar berada di tepi jurang ketidakpastian. Setelah serangan udara dan rudal yang menghancurkan, Turki memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Serangan darat. Ribuan pasukan khusus Turki bergerak melalui jalur rahasia di perbatasan Suriah, menyusup ke wilayah utara Israel. Dengan dukungan artileri berat dan perlindungan rudal Rusia, mereka berhasil merebut beberapa pos perbatasan strategis hanya dalam hitungan jam. Pasukan Israel yang menjaga wilayah itu kaget bukan main. Banyak dari mereka yang menyerah tanpa perlawanan berarti karena kehabisan amunisi dan terisolasi dari pusat komando. Di satu desa perbatasan, bendera Israel diturunkan dan diganti dengan bendera Turki. Rekaman itu segera viral di media sosial, memicu gelombang besar simpati dan sekaligus kepanikan. Israel kini benar-benar terjepit. Mereka harus menghadapi dua front sekaligus, serangan udara dari Rusia dan serangan darat dari Turki. Strategi pertahanan yang selama ini mereka banggakan tampak runtuh. Warga sipil semakin terpuruk. Ribuan orang kehilangan tempat tinggal. Rumah sakit penuh sesak dan persediaan obat-obatan mulai menipis. Suasana di kota-kota besar penuh kepanikan. Banyak yang berusaha menyeberang ke Yordania atau Mesir untuk mencari perlindungan. Serangan darat Turki menjadi pukulan psikologis paling telak. Israel yang selama ini merasa tak tersentuh, kini dipaksa merasakan ketakutan yang mendalam. Israel yang selama puluhan tahun berdiri dengan penuh keangkuhan kini berada di ujung tanduk. Serangan gabungan Rusia dan Turki benar-benar menggemparkan dunia dan sejarah sedang ditulis ulang di hadapan mata manusia.